Halo? Menyimak. Masih, Pak. Masih, Pak. Enggak, halo? Iya, Pak. Sepertinya agak delay, Pak. Lambat atau enggak? Ya, Enggak, Pak. Halo, Pak. Apa ada gangguan? Babnya keluar. HBD Yeli.
Halo, masih menyimak? Masih, Pak. Masih, Pak. Halo? Ya udah. Kalau terputus mohon maaf ya. Nggak apa-apa, Pak. Bentar. Kita bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lima belas detik delaynya. Aduh, terus koneksinya. Terus dia koneksinya dulu. Aduh, belinya kalau beli itu. Orang seberapa nih? Dia beli dulu gitu. Ya, halo. Ya, Pak. Nah, satu orang lah minta yang selalu menjawab saya lah. Ya, untuk memantau sering putus masalahnya. Iya, ini saya Azam ya, Azam ya. Ya, hadir Pak. Yang enggak, yang lain di mute gitu, Azam nggak usah gitu maksud saya. Ya Pak. Oke. Nah, kita akan bahas tentang ini layarnya kelihatan nggak, Azam? Oke ya. Ya kan Pak. Ya. Tentang sirkulasi air laut, aruslah semuanya gitu. Sirkulasi air laut itu arus. Jadi ya zaman dulu menganggap bahwa laut itu diam gitu, kayak di kolam gitu. Enggak ya, ternyata sangat sangat dinamis, banyak pergerakan. Arus yang paling utama
arus kayak angin lah, angin musim gitu. Kalau ini namanya gair, ya, gitu ya, nama-nama arus laut. Nah ini arus laut itu apa? Ya pergerakan massa air baik secara horizon maupun vertikal untuk mencari keseimbangan. Keseimbangan apa? Hidrostatis. Ya, hidrostatis. Jadi keseimbangan. Kalau lihat dari bentuknya, saya tunjukkan gambar yang lain yang ada namanya. Nah, ini adalah arus laut yang umum ya, atau yang besar gitu ya, yang besar. Namanya gear. Ada berapa gear itu ya? Putaran-putarannya banyak nih, putaran-putaran. Ya, misalnya ini putarannya ke sini gitu, putarannya ke sini. Ke kanan arah jarum jam ya. Kalau yang ini berbalik arah, tidak berbalik arah. Jadi kalau di atas kelihatannya berputarnya ke arah searah jarum jam. Ini juga sama ya. Nah, gitu. Nah, ini ada semacam North Atlantic Drive. Ya, ada Greenland Current sini. Ini tentu dingin. Yang warna merah yang hangat ya. Yang dingin biasanya dari kutub. Nah, itu kutub. Ya, masih lumayan. Ya, warm current dan cold current. Ya. Nah, kalau lihat lagi dari bentuknya, mungkin bisa melihat tampilannya lah ya seperti ini gitu. Nah, itu jadi ingat aja tuh. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau lihat dari sini ini juga ada 5 tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sini adalah North Pacific, Pasifik Utara. Ini adalah Atlantik Utara. Ini adalah Atlantik Selatan, ini adalah Pasifik Selatan, ini Indian Ocean. Ya, ada arus khusus ya, namanya arus yang sirkumpolar. Ini adalah arus sirkumpolar, dingin. Ya ini kelihatannya memanjang seperti ini, padahal berputar aja sirkumpolarnya. Seperti ini bentuknya. Jadi berputar aja di sekitar ini gitu. Ya, itu. Ini khas sekali, makanya ada tadi 5 tambah 6 ya. 6 harus ya. Ini polar artinya. Jadi dia ada di selatan, terus bergerak seperti ini. Kembali ke sini. Ya. Ini adalah pola aliran yang kemudian nanti sambung menyambung ketika Anda punya konsep tentang El Nino. Ya, tentang El Nino. El Nino ini yang bekerja adalah yang daerah ini nih, daerah ini. Ya. Jadi ini kan ada semacam arus ini. Ya. Nanti akan berbalik arah arus ini, ya, berbalik arah ke arah sini yang mengakibatkan kita jadi El Nino. South Equatorial Current, arus ekuator selatan, ada juga current counter ekuatorial. Nah, ini yang kemudian yang ini ya berputar terus begitu. Oke, itu nanti dibahas berikutnya. Saya tampilkan lagi tentang nah, ini nama-nama arus di dunia nantinya. Ada Kuroshio Current, ya, Kamaski Current, North Atlantic Drive, ada Gulf Stream. Ini Gulf Stream itu sangat terkenal ya. Ini sangat terkenal. Ini adalah arus yang hangat. Gulf Stream dia dari Katulistiwa belok ke sini, kemudian dari Amerika Utara langsung menuju ke Eropa Barat.
Nah, inilah yang mengakibatkan musim panas musim dingin di Inggris menjadi hangat. Ya, ini adalah Gulf Stream. Nah, kemudian juga di ekuatorial kelihatannya semuanya ke arah ke arah barat ya, ke arah barat. Nah, nanti nyambung ke sini nanti. Nah, saya katakan tadi nanti kalau misalnya ada El Nino gejalanya ini akan berbalik arah ya, berbalik arah. Ya sebenarnya harusnya tetap ke barat, mungkin ada gejala khusus yang mengakibatkan eh, terjadinya pembelokan arus di situ. Tapi enggak ini enggak, ya pelet aja. Sekarang tenaga pembangkit arus listrik apa? Pertama adalah hembusan angin. Hembusan angin yang tetap ya, bukan yang hanya berhembus kemudian selesai enggak, yang angin musim aja yang tetap gitu. Ya, itu cukup lumayan ya, menggerakkan arus permukaan hanya 2% ya dari kecepatan angin ya. Dan itu sampai kedalaman 200 meter, berarti ada di layer yang mixed layer ya. Tapi persatuan harus tetap ya, tetap gitu, enggak. Angin musim misalnya. Ini adalah angin tetap, angin musim barat pada Desember, Februari, dan musim timur di Indonesia. Ini adalah arus yang tetap ya, dari ke sini. Nah ini yang baliknya arah kan, balik arah. Ini bulan yang B, arus timur. Nah, ini sangat terasa perhatikan aja di Laut Jawa ya. Harusnya ke sini, kemudian masuk ke sini, dan ini menggerakkan perdagangan pada zaman dulu gitu. Kan dulu belum mengenal mesin uap, jadi mereka menggunakan layar. Nah, ketika layar berkembang, nah itu kan mengikuti arus angin itu. Kemudian nanti pada 6 bulan berikutnya mereka juga akan balik lagi ke sini gitu, ke atas. Nah ini namanya angin musim ya, angin musim. Pertama oleh angin ya, pokoknya dari mana pembangkit arus itu angin ya, yang tetap 2%, efektivitasnya sampai 200 meter ke dalam. Ini Bernalis ya, tahun 2000. Yang kedua perbedaan densitas. Kemarin sudah dijelaskan bahwa apa itu densitas, yaitu pengaruh dari kerapatan air yang diakibatkan oleh temperatur dan salinitas. Ya, jadi arus laut yang disebut oleh perbedaan densitas disebut dengan termohalin. Termohalin current. Ya, ini ingat aja istilah-istilah yang ya sangat spesifik lah ya. Arus ini adalah arus laut dalam karena arus dalam ya, karena bergerak di bawah lapisan pinoklin, yaitu lapisan transisi densitas air laut yang dikenal oleh perbedaan temperatur dan salinitas. Tentang pinoklin juga Anda harus sudah mulai biasa ya. Ada 3 ya, pinoklin, ada apa lagi? Apa namanya? Yang perbedaan suhu tuh, lapisan apa namanya? Ada tiga konsep yang terkait dengan lapisan. Saya masih ingat nggak? Thermoklin, pinoklin, itu lagi. Thermoklin, pinoklin, satu lagi. Yang dari densitas, klik aja di sini. Nah, ini kan. Ada haloklin, pinoklin, dan termoklin. Kalau termoklin adalah oleh temperatur, kalau haloklin oleh salinitas, kalau pinoklin oleh densitas. Nah itu nyambungnya ke situ gitu. Jadi memang untuk memahami
untuk oceanografi saya katakan tuh banyak yang overlap ya konsepnya, jadi harus cepat ke arah mana gitu ya. Nah ini adalah arus akibat dari tadi perbedaan densitas termahalin ini. Ya mirip juga sebenarnya, tapi kan harusnya memang mereka juga berputar seperti gear tadi gitu ya. Tetapi ini dalam konteks sambung menyambung gitu ya, sambung menyambung. Ini kalau diwarnai itu mungkin ada warnanya enggak nih? Coba. Nah, ini. Nah, mungkin bisa kelihatan ya. Kelihatan deh ini ya. Kelihatan Pak. Nah, yang di atas ini ada hangat itu pasti di permukaan. Di permukaan. Ya ke sini, kemudian nanti ada yang tenggelam kok. Ini sangat khas. Harus kok bisa tenggelam ya, harus tenggelam untuk mencari keseimbangan. Dan ini masuk ke bawah, ini di bawah permukaan berarti dalam sekali samudera ya. Nanti muncul di daerah sini. Nah, ini sebelum belok ke sini dia putar dulu ke sini, belok. Nah, inilah yang disebut dengan kita ada rezekinya gitu. Si air itu melewati Laut Banda. Muncullah istilah dengan Arlindo. Air air arus laut Indonesia. Itu sebenarnya arus yang sangat berpotensi kita untuk menangkap ikan di daerah sini. Kemudian juga membangkitkan tenaga listrik tenaga arus gitu ya. Itu cukup lumayan gitu sih. Di sini nih. Jadi ini Indonesia luar biasa gitu, tambangnya biasa, kemudian curah hujannya sinar mataharinya ada gitu kan. Demuran beberapa lokasi juga pasang surutnya ada yang tinggi gitu. Kemudian ada arus laut dunia gitu loh, ini ya nggak macam-macam, ini sangat tinggi cepat gitu ya. Kemudian yang ketiga dibangkitkan oleh arus pasang surut air laut. Ya. Maksudnya ya Pak. Nah, ketika pasang kan air bergerak tuh. Bergerak. Ya ke daratan ya, terutama di daerah-daerah teluk itu masuk ke teluk gitu. Ya. Jadi misalnya yang di Sungai Musi katanya juga ada gejala itu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di arus-arus, saya gimana caranya untuk bisa mentransfer video yang Anda harus tonton. Itu kalau belum nonton film itu ya agak sedikit susah saya untuk merangkak karena di situ juga ada arus yang diakibatkan oleh nggak bisa. Kita kan tuh minta koneksi. Koneksi habis. Bukan itu, bukan dicas masalahnya. Nah, kali ini bisa dikasih gambaran ini. Ya, kondisi-kondisi seperti ini kan pasti akan mengakibatkan arus ya. Mana sih? Nah, ini barangkali bisa di gambaran ya. Nah, jadi ketika misalnya pasang, arusnya akan masuk ke dalam. Kalau misalnya sedang surut ya turun. Nah, ini juga berpotensi untuk membangkit listrik tenaga pasang surut gitu. Ini dari akibat dari arus ya. Ini barangkali bisa jadikan referensi juga. Di Muara-Muara Estuaria, nanti kita bahas ya satu persatu tentang estuaria gitu. Nah, setiap pertemuan memang sedikit-sedikit materinya ya, tetapi itulah rambu-rambu Anda untuk belajar lebih jauh tentang konsep-konsep dasar ya terkait dengan gejala di
fenomena di laut. Yang kedua adalah gaya Coriolis. Gaya Coriolis adalah fenomena defleksi atau pembelokan arah sebuah benda pada sebuah permukaan bola yang berputar. Arus laut yang terdorong oleh tiupan angin dan berbelok mengikuti gaya Coriolis. Nah, ini harus diamati cermat oleh Anda. Yang di atas ini adalah bumi tidak bergerak, tidak berorientasi. Jadi kalau kita menjatuhkan atau ada sebuah pesawat dari kutub utara menuju khatulistiwa, lurus aja. Ya, pesawat ya, pesawat. Jadi artinya pesawat yang ngangkang, yang menuju titik di sinilah titik di khatulistiwa, yang satu garis meridian gitu ya. Sebut aja misalnya ini meridiannya adalah tentang 0 derajat nih. Dari kutub utara, kemudian melewati Greenwich, kemudian masuk ke daerah di Afrika Barat ya. Targetnya itu ke sini, misalnya ke 0 derajat. Tapi pada saat berputar, nah kan berputar nih gitu ya, berputar. Nah, ininya rotasinya berputar 15 derajat setiap jam. Gitu. Nah, pergerakan misalnya pesawat yang cepat itu 1 jam misalnya ingin sampai ke daerah titik 0 tadi gitu kan. Tentu dia akan kalau misalnya pesawat itu lurus aja ya, lurus, itu jatuhnya bukan lagi di 0 derajat kan. Dia pasti akan jatuh di min 16 gitu. Atau di bujur barat, makanya sebut min ya, di bujur barat 15 derajat ke arah geser ke sini. Karena si rotasi bumi bergerak ke arah timur. Kalau misalnya dia 2 jam, tentu akan jatuh di 30 derajat. Ya kan? Kalau misalnya dia tadi berapa? 3 jam ke 45 derajat. Ke berapa? 4 jam dari kutub utara sampai ke khatulistiwa 4 jam. Cepat sekali di pesawatnya. 4 jam, maka dia akan jatuh di 60 derajat. Karena apa? Si bumi sudah berputar begitu. Kecuali kalau misalnya pesawatnya memang mengikuti target, pasti akan berbelok dia. Akan berbelok. Ya, akan lagi ke sini, tapi mungkin ya mengikuti aja gitu. Kan lebih jauh artinya dia gerakannya. Tapi kalau ini lurus aja gitu, dipantang gitu. Nah, gitu. Jadi tapi waktu kita melihat pesawatnya itu seolah-olah nanti bergerak ke arah barat belok, seolah belok gitu. Padahal enggak, lurus padahal di pasang lurus. Ini sebelah kanannya adalah gambar yang dari ini kan dari samping, dari atas. Kalau ini nanti berbelok. Ya. Kayak ginilah gitu. Arah angin karena dibelokkan gaya Coriolis, ya seolah-olah berbelok sini. Arah angin karena sebenarnya lurus dia lurus, tapi karena si rotasi bumi mengarah ke arah timur, maka angin seolah-olah datang dari arah barat timur laut. Inilah yang kemudian kita mengenal Indonesia itu ada musim tenggara, angin tenggara ya, dan angin barat gitu. Kenapa sebut angin barat? Karena si angin itu dari Asia kan di sini, Asianya. Dia belok ke sini, keluar dari Teluk Benggala sebenarnya. Jadi angin yang bergerak dari Asia ke menuju Australia itu tidak lurus misalnya dari sorry, saya coba pause lagi menampilkan angin musim ya, musim di Indonesia. Begini gambarnya. Bentar ya. Ini.
Coba lihat. Kelihatan nggak ini? Halo, terlihat tidak? Kelihatan. Ya. Nah, ya ini angin muson Asia Australia. Jadi tidak seluruhnya masuk ke ini, tapi dia keluarnya apa namanya berbelok tuh, belok muter gitu, belok. Jadi tidak langsung ada gambar, aduh, ya karena ada ada buku geografi digambar, disusun oleh jurusan bukan geografi gitu. Ya gambarnya tuh angin dari Asia ke Australia, langsung ya bikin garis, gitu, bolak-balik anginnya. Itu kan penyesatan gitu. Harusnya kan inilah gitu digambar kayak adanya jadi berbelok. Nah ini kan pola-pola ini kan pola Coriolis ini. Harusnya kan dari sini langsung aja lurus gitu kan, tapi enggak. Seolah-olah ketinggalan si angin itu. Ketinggalan oleh ya, coba Anda bayangkan aja gerak rotasi itu berapa sih? Ya 340.000, nah, dibagi 360, ya, 40.000 kilometer keliling bumi itu. Jadi sekitar 100.000 per jam tuh cepat sekali gitu. Kenapa kita tidak merasakan? Karena selubung atmosfer kita mengikutinya gitu kan. Ini sudah konsep awal ketika Anda belajar tentang apa namanya di klimatologi barangkali ya. Ini harus yang sesungguhnya gitu kan. Oke, sekarang kembali ke sini. Ini adalah gaya Coriolis ya, gaya Coriolis. Ya, mungkin pengaruhnya adalah tekanan sebenarnya ya. Kayaknya gaya Coriolisnya adalah gaya menentukan arah ya. Nah, arah aja. Tetapi kalau angin sendiri bergerak karena ada tekanan atau arus sendiri bergerak dari tekanan ini mengakibatkan arus yang. Kemudian yang kelima adalah ada efek gaya transport Ekman. Nah, kalau yang ini sifatnya ke angin ya, angin akibat dari rotasi bumi ya, angin dan rotasi bumi yang mengakibatkan angin musim dan arus yang bergerak akibat dari pengaruh angin. Kalau yang gaya transport Ekman ini khas juga, yaitu arah arus permukaan yang seharusnya mengikuti arah angin, namun pada kenyataannya terhambat oleh gesekan permukaan air yang menyebabkan gerak atau gejala Ekman. Jadi diamati oleh Ekman itu gimana sih? Ketika molekul air itu bergerak oleh kekuatan angin, ya, secara otomatis kan menyeret molekul air tuh. Tadi sudah dikatakan 2% dari kecepatan angin akan menggerakkan air gitu, menggerakkan air. Tapi di permukaan ya, nah, sampai 200 meter, ya banyak juga. Tetapi yang 200 meter tersebut sebenarnya tidak murni semua bergerak searah. Ya, jadi alirannya tidak di atas misalnya ke arah timur, kemudian di bawahnya juga sama ke arah timur. Tidak itu. Tidak, ya. Jadi semakin ke dalam ada pembelokan. Ngerti nggak sih? Ini. Bisa nggak? Bisa mengapresiasi gambar ini nggak? Halo, Azam atau yang lainnya? Gambarnya kelihatan nggak? Memiliki
Anda Anda memiliki apa istilahnya apresiasi enggak nanti diterapkan di dalam kehidupan nyata gitu. Ini arus angin ya, kita cek lah berapa sih kedalamannya kan gitu isinya, kedalaman arus angin itu. Mudah-mudahan bisa kita. Nanti pasti Anda ada yang apa di pertanyaan itu nanti. Ini sangat muncul lah ini gambarnya. Oke. Gambar yang mana yang ada yang bisa dipahami oleh Anda ini? Nah, ini barangkali bisa ya. Jadi anginnya lurus ke apa namanya? Lurus ke atas nih. Tetapi di permukaan dia itu berbelok 45 derajat gitu. Jadi ke arah nyamping gitu, ke arah samping. Semakin ke bawah, semakin besar ininya apa namanya? Pembelokannya itu. Bahkan dalam keadaan semakin dalam, keadaan semakin dalam gitu ya, itu justru arah arusnya itu berbalik arah 180 derajat dari arah angin yang sesungguhnya di atas gitu. Misalnya ini ke atas nih, nanti kedalaman tentu ini arahnya ke sini kan gitu. Jadi di atasnya ada sudah 45 derajat sampai ke bawah sampai yang 90 derajat. Gitu. Jadi ada semacam berputar gitu jadinya. Nah, ini naik seperti ini kan terus ke atas sampai ke bawah sampai akhirnya balik arah gitu enggak. Tuh, ini barangkali sudah bisa jadikan gambaran ya. Jadi arahnya anginnya ke sana, ke utara gitu. Yang ini justru berbelok ke arah timur si angin apa si arusnya itu. Itu namanya arus Ekman. Nah, ini arus Ekman. Cuma saya dapat kedalamannya gimana ini harus ditahu apa sampai kedalaman berapakah ketika misalnya arus Ekman itu berbelok arah gitu ya. Tadi kalau di permukaan tuh katanya 45 derajat ya. Kalau misalnya sampai misalnya 100 meter barangkali ke dalam itu arusnya sudah berbelok 90 derajat atau mungkin sampai 200 meter mungkin sudah berbelok arah itu. Anginnya ke arah utara tapi si arusnya justru balik lagi ke arah ke selatan gitu. Bisa jadi. Itu namanya arus Ekman. Kemudian tentang arus Ekman ini ya. Jadi ada 3 pola katanya. Ada 3 pola arus Ekman. Saya tunjukkan dulu gambar ini. Ada 3 pola arus Ekman. Nah, upwelling dan downwelling di pantai. Ya, kita kenal bahwa di pantai itu akan ada 2 gejala ya. Ada upwelling, bisa jadi arusnya itu dari bawah ke atas ya. Ya, dari bawah ke atas sehingga membawa apa namanya membawa nutrien yang dari endapan dasar laut ya yang kaya dengan apa kan dingin ya oksigennya juga banyak ya kemudian dia bawa ya serpihan-serpihan dari tubuh hewan yang sudah mati kemudian dibawa ke atas ini ya. Kemudian menjadi harus bawah polewat dengan ini juga ada semacam gambarnya kurang begitu jelas ya. Angin sepanjang pesisir itu bisa berbalik juga menjadi sinkin gitu. Ya kalau yang downwelling itu adalah sinkin sebenarnya. Downwelling itu adalah sinkin. Ya artinya arus yang tenggelam.
Ini yang digambarkan di sini adalah arus vertikal yang upwelling. Nah, di sini kemudian transportasi dalam pesisir naik ke atas. Ini pun adalah gejala dari transport Ekman. Ya, terus Ekman. Ini kenapa agak susah karena ini ke arah timur, ini arah barat, utara ya. Ini arah timur, ini utara. Jadi kita bayangkannya agak susah gitu ya. Kalau ini angin sepanjang pantainya katanya dari utara ke arah timur. Nanti akan terjadi proses pembelokan. Itu yang di pantai ya, upwelling dan downwelling di pantai. Nih, yang kedua ternyata upwelling juga terjadi di khatulistiwa katanya. Ini kan diawalinya dari angin pasat ya, dari subtropis yang mengalir ke khatulistiwa. Baik dari belahan utara maupun belahan selatan dan membentuk handicel. Nah, ini kalimat ini agak susah dipahami kalau misalnya Anda harus ditunjukkan gambarnya gitu. Cek dulu di sini gambarnya terkait dengan arus pasat ya. Anda tahu tentang pasat, angin pasat? Konsep angin pasat udah hafal ya? Halo? Halo, minta respon tentang angin pasat. Hah? Iya, Pak. Masih Pak. Gambarnya inilah mungkin yang bisa di kecil ini, cari yang gede. Coba ulangi, perhatikan lagi di sini. Kalau lihat dari apa namanya, dari samping ini ya, angin dari sini boleh dikatakan. Nah, ini akibat dari angin kenapa belok seperti ini. Ini tadi sudah kayak Coriolis itu, Coriolis ya, gaya-gaya ini Coriolis. Nah, ini arusnya ini kan bergerak ke arah barat ya. Sebenarnya bukan ke arah barat sebenarnya, karena berputarnya si bola bumi ke kanan sehingga dia tertinggal, si angin seolah-olah datang dari tenggara atau dari barat laut gitu. Ini diamati dari 30 derajat utara atau 30 derajat selatan. Nah, ketika sampai ke daerah Katulistiwa, ini angin mengalami jadi kelihatan tenang gitu, tidak lagi terasa ada angin yang berhembus. Namanya gejala doldrum. Ini nih doldrum. Ya. Gimana kondisi anginnya? Ini karena tabrakan nih, karena tabrakan dari dua arus yang seperti ini. Nah, setelah dia bertemu, dia ke atas. Namanya low pressure rising air, yaitu memang tekanannya rendah gitu di sini. Ya. Kenapa rendah? Ya karena panas gitu. Kan di khatulistiwa suhu yang panas, tekanan rendah gitu. Ini namanya daerah yang tenang, doldrum. Makanya Indonesia terbebas sebenarnya dari angin siklon. Karena apa? Efektivitas angin siklon itu ada di 11 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Ya. Nah, kita kan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi kita masih kena juga sebenarnya untuk adanya arus siklon. Tetapi rendah karena siklon yang dari selatan itu biasanya dari Australia yang mengakibatkan banyaknya badai, banyaknya hujan besar di Jakarta, pokoknya di kepulauan Jawa itu banyak. Itu pun hanya sedikit karena hanya ekornya aja. Silakan aja nanti cek beberapa
apa namanya berita ya terkait dengan misalnya haru apa di mana? Nah, coba cek lagi ada misalnya siklon di Australia gitu. Australia. Nah, itu ada siklon Deamin, ada siklon apa gitu. Badai siklon terjang Australia, Tempo tuh. Nah, ini masuk ke Indonesia tuh. Musim badai sangat aktif di wilayah tropis Australia. Nah, ini akan berakibat Indonesia. 4 badai siklon terjang Australia. Ini juga masuk ke kita, coba. Masuk nggak ke wilayah Indonesia? Dampaknya itu ya tidak terlalu repot lah gitu, karena memang kita ada siklon Monica gitu. Nggak tahu nama-nama siklon kebanyakan sih itu. Ya, ini ada juga siklon perempuan, ada siklon Markus juga. Ya, siklon-siklon di Australia yang berpengaruh. Coba lihat di sini gejalanya. Nah ini. Nah ini kan gambar siklon di ini, dan itu berpengaruh dikit kan ke ini ekornya ke apa ke Jawa nih, Jawa. Ya, siklon. Nah tapi saya katakan siklon tropis ini yang apa? Yang berpengaruh kepada wilayah Indonesia terlalu kecil karena kita berada di daerah doldrum 0 derajat. Ya. Jadi ingat aja kalau efektivitas siklon itu ya di lintang-lintang 11, lintang-lintang 30 itu adalah siklon-siklon ya tumbuhnya siklon, angin inilah angin kayak angin tornado gitu pusing gitu. Dan badai mengakibatkan di bawah. Nah, Indonesia termasuk yang aman. Jadi luar biasa sebenarnya kalau kembali ke yang tadi, ke yang siklon ini ya. Nah, ini. Nah, angin yang bergerak dari 30 derajat, baik utara maupun selatan, itu kita kenal sebagai pasat, angin pasat. Nah, tapi ketika dia ke atas, di daerah doldrum, naik ke atas, itu kan akan menuju keseimbangan ke daerah 30 derajat lintang utara maupun selatan. Namanya antipasat, kan gitu ya. Daerah antipasat. Dari ini tentu di sini daerah 30 derajat itu daerah gurun lah ya. Kalau di permukaan yang sangat ekstrim. Gitu. Inilah sebut dengan nah sekarang kita kembali ke yang tadi, konsep yang tadi. Baik ya. Nah, kelihatan tuh. Nah, angin tadi kan sudah jelas tuh, anginnya itu bergerak dari apa namanya bertemu di daerah doldrum dan bergerak ke arah barat, seolah-olah ya, seolah-olah gerak ke barat. Padahal itu karena angin tetap jalan gitu, dia tuh nggak terpengaruh oleh ini, itu cuma dia terbelokkan oleh rotasi. Nah, pada waktu gerakannya itu ke barat, saya katakan tadi bahwa namanya transport Ekman itu apa namanya bergeraknya menyimpang gitu, bergerak menyimpang. Ya, terjadilah ya ini. Jadi transport Ekman itu yang ini ada seolah arus yang ke apa? Kalau anginnya ke atas nih, tapi kalau gerak arusnya jadi justru kembali ke ini, yang ke utara dan ke selatan gitu, belahan bumi utara. Ya. Apa yang akibatnya? Gambarnya kayak gini jadinya, gitu. Ada semacam upwelling gitu. Ini garis khatulistiwa itu menjadi upwelling karena ada gerak ini. Upwelling di khatulistiwa. Ini kan arus yang di apa namanya? Ini belokannya ke kanan gitu ya, belok kanan. Karena arusnya seolah-olah menarik gitu ya, menarik dari kondisi bawah karena ingin memenuhi transport Ekman sehingga dia seolah mengisi ke arah kiri kanan.
ya kan? Kenapa terjadi? Yaitu karena ada proses kenaikan di daerah-daerah ini. Itu mekanismenya katanya gitu ya. Nah, tentu ini daerah yang dingin, ini yang hangat. Dari mana dinginnya? Ya dari bawah kan. Termokalinnya kan dari bawah. Jadi konsep ini bisa dipahami ketika kita melihat lagi pada gambar apa namanya, gambar ini loh. Jadi kembali lagi sini ya. Gambar yang tadi saya tunjukkan di awal mula tentang internal arus ibu, sorry. Nah, ini pola ini. Kalau kita lihat kan seperti ini kan, ya, muter ini kan, ini adalah daerah-daerah semuanya harus kelihatan di mengikuti arus ya ke arah barat. Nah, ini juga ke arah barat gitu. Tetapi kan akan berbalik ke kanan, ada juga yang ke kiri gitu. Ini juga pengaruh oleh adanya Ekman, translate Ekman. Ini juga sama, belok ini ke atas, ada juga ini juga ke bawahan gitu ya. Nanti berputar lagi mengisi kekosongan, baik lagi di sini gitu kan. Ini juga sama, belok kiri, belok lagi kanan. Nah, ini yang gambar yang terputus, ini sebenarnya ada juga yang masuk ke sini nih harusnya, step gitu, ke Indonesia nih harusnya. Nah, kemudian yang ketiga, pola yang ketiga adalah istilah konvergensi dan divergensi di samudra. Lagi masuk ke ini singkat-singkat saja. Anda harus mekanisme fisika dan lain-lainnya harus dipelajari secara serius juga di ini juga saya dari internet ya. Jadi Anda harus kunci-kuncinya adalah gitu. Kalau misalnya ada nanti memiliki buku ini, tinggal tandain, kemudian cari di internet, tambahkan. Nah, kita tahu bahwa terjadi ada siklon. Siklon adalah angin yang berputar, ya kan? Angin. Tentu ini akan berpengaruh kepada kondisi air kan? Kan arus air tuh diakibatkan oleh adanya arus angin gitu. Nah, gimana kalau anginnya berputar? Kan itu logikanya. Kalau angin siklon, ini adalah angin yang berputar, tetapi dia cenderung keluar gitu. Ini keluar. Ini keluar itu bukan ini. Jadi ini berputarnya ke dalam. Ini low kan? Low berarti dia tekanannya low. Ini berarti menjadi siklon, menjadi berputar kayak tornado. Ya, seperti tornado. Bagaimana kondisi arus kan gitu pertanyaannya. Kondisi arusnya adalah justru keluar gitu. Jadi anginnya justru mendak ke dalam, berputar mencari titik keseimbangan di low pressure, di tekanan yang rendah, ya. Nah, sedangkan air sendiri jadi keluar gitu. Air jadi keluar gitu ke segala arah tentunya. Kalau antisiklon berarti kebalikannya gitu. Ini high ya, high. Kalau high apa? High itu adalah ketika si angin itu keluar karena kan di tengahnya high. Jadi pusat panasnya ada di tengah. Sehingga sebenarnya tidak terjadi angin karena dia pecah gitu kan kesadaran. Tetapi pengaruhnya kepada arus justru ke dalam gitu. Justru ke dalam. Nah, apa yang terjadi? Nah, ceritanya gini katanya. Katanya nih ya. Jadi permukaan yang ini divergen namanya. Ya, terjadi upwelling. Ini terjadi upwelling, tetapi si arusnya jadi seolah permukaannya itu karena kan angin itu berpusar gitu, sehingga si permukaan air seolah-olah tertekan ke bawah, ya kan? Airnya harusnya jadi upwelling. Ini juga akibat dari Ekman. Gitu. Sebaliknya yang ini justru si permukaannya jadi ke atas gitu. Ya, karena angin kemudian seolah tertarik ke atas dan terjadilah downwelling atau terjadi penurunan arus. Ini teori kelihatannya ya. Dibuktikannya harus gimana caranya mereka melakukan penelitian ini. Tapi penelitiannya serius nih, saya cari referensi yang terkait dengan ini.
juga lama ini saya nulis, cari gimana logikanya dan seterusnya gitu. Jadi ini yang terjadi pada arus yang khusus transport Ekman. Sampai jam 10.20. Bentar lagi nanti. Makanya nanti beliin karena kan habis jam 1 ada kuliah lagi. Beli keluar gitu maksudnya. Nah, terang arus sirkumpolar Antartika ini khusus ya, tentang angin agak susah saya, kayaknya udah berapa belajar ini, seminggu atau 2 minggu nih saya muter-muter gimana ini prosesnya terjadi gitu. Di angin ini apa, arus ini adalah arus yang khas di Antartika yang berputar-putar di sini. Ya, ini motornya. Jadi seolah-olah si Antartika itu menyebarkan inilah gitu. Sambung menyambungnya dengan ini. Jadi ini adalah gambaran terjadi berlapis-lapis arus ya, berlapis arus. Ini arus yang ke bawah, nanti ada juga yang ke atas, muter di sini. Nah, kondisi ini ya, arus-arus yang ada di sini itu justru katanya mengakibatkan tumbuhnya semacam ikan-ikan kecil ya, karena sangat kaya dengan nutrisi yang dari katulistiwa, kemudian nanti Pucang Udera situ ya dimakan oleh krill namanya, ikan-ikan krill, dan itu menjadi makanan dari penguin gitu, penguin, ada dari paus dan lain-lain. Jadi di Antartika ini masih sangat istilahnya ya, masih banyak, belum penelitian yang banyak. Ini Australia, ini Afrika, ini seolah tertekan di dekat Sebali, ini ada arus. Nah, tentu aktivitas perdagangan di sini pada zaman dulu yang sampai sekarang juga terjadi, dan mereka mempelajari betul tentang arus-arus ini. Kalau dia menantang arus ini, katanya itu sangat lama itunya, karena berat sekali. Tapi kalau misalnya mereka mengikuti arus laut yang ada sirkumpolar, itu kecepatannya bagus, itu cepat gitu, didorong oleh arus. Kita ingin tahu bagaimana arus sirkumpolar misalnya, ya kita cari aja. Ada nggak videonya arus sirkumpolar? Nah, ada kayaknya susah kalau cari-cari referensi tentang ini. Nah, ini barangkali bisa digambarkan arus sirkumpolar Antartika. Nah, itu kan memang apa itu arus sirkumpolar, dibahas di sini. Beberapa kali sudah dibahas ya. Barangkali ini jadikan itu. Ini juga bagus. Sirkumpolar ACC. Karena Antarctic Polar Front. Nah, tapi di bawah juga ada lagi subtropical continental. Ini arus yang selalu berputar di sini. Antarctic itu bahasanya dia. Oke. Sekarang kita cerita tentang hal yang lain. Tentang pembangkit listrik tenaga air, arus laut. Nah, ini saya pikir sudah prinsipnya sudah sangat jelas, tinggal menangkap aja gitu ya. Arus lautnya tanam, kemudian nanti berputar-putar ini. Tentu ini akan membangkitkan listrik ya. Biayanya pasti banyak, polanya banyak gitu ya. Nah, Indonesia ini cukup baik ya. Jadi ini ada lagi tentang arus, tapi dia menggunakan namanya OTEK kalau nggak salah.
ya. Ini plotnya seperti ini. Jadi ada semacam air permukaannya itu 25 derajat permukaannya, ruang hampa udara. Nah, ini gimana cara ini? Ini air permukaan kan dialirkan katanya ya. Yang suhunya 25 derajat Celcius, kan hangat berarti ya. Yang tiga itu turbinnya. Berarti ini masuk ke sini, kemudian nanti akan ada apa ini gambarnya gimana ini polanya. Coba saya share dulu yang otek ya. Otek itu apa sih sebenarnya? Otek itu Ocean Thermal Energy Conversion. Otek. Nah, coba lihat persisnya seperti apa, barangkali bisa jadikan inspirasi. Atau ini barangkali evaporator, turbin. Ini yang si apa namanya water air hangat ya 26 derajat ini masuk ke sini katanya. Tapi karena dalam kondisi dingin barangkali ya. Ini working fluid dimaksudnya. Ini akhirnya si air menguap gitu katanya. Nah, angin yang menguap inilah yang menguapkan turbin gitu. Ini masuk lagi ke sini ya kondensor. Nah, perbedaan yang harus dilakukan ada apa laut yang memiliki apa potensi untuk membangkit tenaga arusnya gitu ya. Itu adalah apabila perbedaannya bisa ya kan. Coba bisa nggak? Kalau mati ya kita dong. Sensor. Ini terus 26 derajat. Jadi harus agak bedanya agak tinggi sampai berapa? 20 derajat ya. Nah, itu baru terjadi kemungkinan bisa jadi berpotensi gitu ya. Berpotensi untuk terjadinya membuat otak ya. Ini di Indonesia kayaknya belum ya. Ini gambar otak katanya gimana ceritanya? Magnetistik tenaga jadi kayak ini ya, kayak ini ya, nggak dialirkan gitu ya. Sedangkan ini barangkali ini yang di atas 20 ini sampai 5 derajat jadi dingin. Masih jalannya. Ya udah jangan disebut. Udah sampai sini ya. Sedikit aja lah materinya ya. Tinggal Anda menghafal beberapa istilah yang harus ya karena harus diingat juga ini terkait dengan hidrostatis, tentang nama-nama arus laut gitu. Ya, ada pertanyaan? Kena hambatan sinyal, saya itu lagi cari itu, belum beli pulsa. Rebutan ini dengan sinyal anak saya nih. Ada pertanyaan? Silakan. Halo. Berarti minggu depannya lagi udah UTS ya. Minggu depan masih materi. Ini pertemuan keberapa tuh? Aku tujuh. Tujuh. Berarti
Ya, cobalah minggu depan UTS ya 27 kan masuk ke 7 ke 8 kan ketemu kalau udah pertengahan ini. Udah pertengahan semester nih. Ya. Ya sampai UTS sampai sirkulasi air laut ya. Mudah-mudahan soal-soalnya yang ini ya esai juga boleh, soalnya Anda bisa baca-baca. Rekap absen tetap jalannya, saya ingin tahu, walaupun mungkin tidak dilaporkan langsung ke saya, tapi si apa namanya sekretaris kelas harus bikin absensi. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup lagi aja. Itu materi tentang arus laut. Sudah ya, saya tutup. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bapak.